Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iswatun Hasanah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang zakat fitrah dan zakat mal part 2. Pengertian zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum zakat mal. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat muzaki atau orang yang berzakat adalah 1. Beragama Islam. 2. Merdeka atau bukan hamba sahaya. 3. Harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. 4. Harta mencapai 1 nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. 5. Sudah 1 tahun dimiliki atau haul. Untuk jenis harta tertentu, hal ini tidak disyaratkan. Harta yang wajib dizakatkan. Dalam kajian fikih klasik, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 5 macam, yaitu 1. Emas atau perak. 2. Harta perniagaan. 3. Peternakan. 4. Pertanian. 5. Harta temuan atau rikas. 1. Zakat emas dan perak. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan simpanan yang sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisab emas dan perak. Nisab emas adalah 93,6 gram. Nisab perak adalah 624 gram. Kadar zakat keduanya adalah 2,5%. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas, misalnya berbentuk uang yang ditabung, juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan nisab dan zakat emas. 2. Zakat harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai nisab. Nisab harta perniagaan. Harta dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman dari pihak lain. Nisabnya adalah senilai dengan emas 93,6 gram. Kadar zakatnya adalah 2,5%. 3. Zakat peternakan. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya sebagai berikut. Jenis binatang ternak, kambing atau domba. Nisabnya mulai 40 sampai 120, zakatnya 1 ekor kambing atau domba umur 2 tahun. 121 sampai 200, zakatnya 2 ekor kambing atau domba umur 2 tahun. 201 sampai 300, zakatnya 3 ekor kambing atau domba umur 2 tahun. Setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Jenis binatang ternak sapi atau kerbau, nisabnya mulai 30 sampai 39, zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau umur 1 tahun. 40 sampai 59, zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau umur 2 tahun.
60-69 zakatnya 2 ekor sapi atau kerbau umur 1 tahun. 70-79 zakatnya 2 ekor sapi atau kerbau umur 2 tahun. 80-89 zakatnya 3 ekor sapi atau kerbau umur 1 tahun. Setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Untuk jenis binatang ternak unta, karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Untuk peternakan selain yang disebutkan dalam tabel tersebut, seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. 4. Zakat pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Ketentuannya adalah nisabnya sebesar 750 kg atau 5 wasak. Sedangkan kadar zakatnya adalah 10% apabila tidak ada tambahan biaya pengairan, 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, dan lain-lain, perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. 5. Zakat harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Zakat profesi. Zakat profesi dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Para ulama salaf atau terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada waktu mereka berijtihad tentang zakat, belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini. Adapun jenis profesi diantaranya dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, olahragawan, bintang iklan, presenter, artis, dan lain-lain. Para ulama kholaf atau sekarang berijtihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, zakat disalurkan untuk 8 golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan.
sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir. Fakir ialah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Miskin. Miskin ialah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Amil. Amil ialah orang yang mempunyai tugas mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. 4. Mu'alaf. Mu'alaf ialah orang yang hatinya masih lemah, seperti baru saja masuk Islam. Zakat mu'alaf ini untuk memantapkan hatinya. 5. Riqab. Pada zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya. Setelah dimerdekakan, budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya. 6. Gharim. Gharim ialah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat tetapi untuk kebaikan. Contohnya orang yang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. 7. Sabilillah. Sabilillah ialah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. 8. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat, seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, dan lain-lain. Hikmah zakat. 1. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. 3. Menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa atau tazkiyatun nafs. 4. Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. 5. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. 6. Menolong, membantu, dan membina kaum du'afa atau orang yang lemah secara ekonomi. 7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Demikian tadi pembahasan materi tentang zakat mal. Setelah memahami seluruh penjelasan materi, diharapkan peserta didik dapat mengambil hikmah dari zakat fitrah dan zakat mal, serta dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.